Pemirsa, mantan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab bernyanyi dalam pledoinya dalam kasus suap Rumah Sakit Umi. Rizik mengungkap pernah bertemu dengan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan mantan Kapolri Tito Karnavian di Mekah. Menurut Rizik, pertemuan itu menyepakati pemberhentian kasus hukumnya. Mantan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab menjalani sidang pledoi kasus suap tes Rumah Sakit Umi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam pledoi atau nota pembelaan, Rizik mengaku pernah bertemu Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan mantan Kapolri Tito Karnavian saat masih di Arab Saudi. Rizik mengklaim pertemuan menyepakati pemberhentian kasus hukum yang menimpa dirinya. Namun menurutnya kesepakatan itu kandas dan membuatnya dicekal sehingga tak bisa pulang ke Indonesia. Membangun kesepakatan agar tetap membuka dialog dan rekonsiliasi. Kami sambut baik imbauan beliau tersebut karena sejak semula justru itu yang kami harapkan. Lalu sekitar awal Juni 2017 dan juga pertengahan bulan Syawal 1438 Hijriah, saya bertemu dan berdialog langsung dengan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan bersama tim di salah satu hotel berbintang 5 di kota Jeddah, Saudi Arabia. Hasil pertemuan tersebut sangat bagus. Kita buat kesepakatan tertulis, hitam di atas putih yang ditandatangani oleh saya dan Komandan Operasional BIN Majen TNI Agus Suharto di hadapan Kepala BIN dan timnya. Yang kemudian surat tersebut dibawa ke Jakarta dan dipersaksikan serta ditandatangani juga oleh Ketua Umum MUI Pusat saat itu yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Rizik menilai tuntutan jaksa atas kasus ini tidak masuk akal. Menurutnya, kasus dugaan pemalsuan swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor adalah pelanggaran protokol kesehatan dan bukan kejahatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasca timbulkan kerumunan, gerai makanan siap saji di Stasiun Gambir ditutup sementara. Itu dilakukan lantaran dianggap melanggar aturan PPKM Mikro DKI Jakarta. Gerai restoran cepat saji di Stasiun Gambir ini ditutup sementara setelah timbulkan kerumunan dalam promo makanan edisi khusus yang bekerja sama dengan boyband asal Korea Selatan. Petugas Satpol PP DKI Jakarta memasang stiker di pintu masuk restoran ini sebagai tanda sanksi administrasi karena melanggar PPKM Mikro yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah penularan virus corona. Sementara itu setelah disegel 1 kali 24 jam, petugas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta mencabut segel penutupan sementara di restoran cepat saji di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Kepada manajemen restoran, Satpol PP menegaskan jika kerumunan terulang, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi denda 50 juta rupiah. Polda Metro Jaya juga telah memanggil manajemen restoran untuk mengklarifikasi terkait kerumunan yang terjadi akibat promo makanan. Tempat yang kemarin sudah kita lakukan penutupan, juga kita menyarankan kepada manajemen untuk menutup sementara untuk perbaikan aplikasi yang dia keluarkan, yang dia sebarkan kepada masyarakat dalam rangka hari ulang tahun ini. Salah satunya pointer adalah memberikan diskon yang cukup besar di beberapa makanan atau sajian yang ada. Dengan harus juga tolong betul-betul diperbaiki. Kemudian juga ada beberapa polsek-polsek, Polres mengundang klarifikasi manajemen gerai setempat ya untuk diambil keterangannya. Dari hasilnya adalah ada beberapa juga gerai sudah minta maaf. Secara ini manajemennya secara resmi seluruhnya minta maaf atas kejadian tersebut. Kemudian akan memperbaiki aplikasi tersebut untuk bisa bagaimana menghindari terjadinya kerumunan seperti yang terjadi kemarin itu. Pemirsa, imbas kerumunan yang timbul saat promosi makanan, gerai restoran cepat saji di sejumlah daerah ditutup sementara. Kerumunan antrean ojek online itu dinilai melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
sudah kami tutup sementara. Lalu promonya yang ada di Bogor juga sudah kami hapus. Kita suruh hapus. Kemarin langsung ditutup sementara. Ya, tutup sementara dibuka surat peringatan. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyesalkan kerumunan yang terjadi di sejumlah restoran cepat saji di Surakarta, Jawa Tengah. Antrean ojek online yang mengambil pesanan makanan ini dinilai melanggar protokol kesehatan. Menurutnya, kerumunan tidak akan terjadi jika pengelola restoran berkoordinasi dengan ojek online terkait waktu pengambilan pesanan. Satgas COVID-19 Surakarta juga akan membahas hal ini dengan pengelola restoran untuk menentukan sanksi yang tepat. Sementara itu, 3 gerai restoran cepat saji di Bandung, Jawa Barat ditutup. Penutupan berlangsung selama 14 hari. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menyayangkan peluncuran promosi makanan yang menimbulkan antrian panjang sehingga berpotensi menularkan virus corona. Sebelumnya, antrean ojek online memadati sejumlah restoran cepat saji di berbagai daerah. Para pengemudi ojek online mengantre untuk mengambil pesanan menu baru restoran ini, yakni paket makanan yang berkolaborasi dengan grup musik asal Korea Selatan yang memiliki banyak penggemar di tanah air. Kerumunan hingga saling dorong dalam berebut pesanan juga terjadi. Hal ini lantaran pihak restoran tidak bisa menyanggupi membeludaknya pesanan. Petugas kemudian membubarkan antrean ojek online. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui seperti apa suasana di restoran cepat saji saat ini sudah ada rekan kami Baby Kristami. Selamat sore, Baby. Ya, Baby, apakah restoran cepat saji? Davi dan juga pemirsa, memang seperti kita ketahui, pada hari Rabu kemarin memang sempat ditutup selama 1 kali 24 jam oleh petugas Satpol PP. Ini akibat adanya antrian, lonjakan antrian akibat ada menu terbaru yaitu kolaborasi dengan boyband asal Korea, yang dimana penggemarnya di tanah air ini sangat banyak, sehingga memang pada hari pertama kemarin diluncurkannya menu terbaru ini, penggemar dari grup band tersebut ini memang sangat antusias sehingga terjadi lonjakan antrian yang mengakibatkan tidak bisa diterapkannya social distancing. Namun pada saat ini update terbaru yaitu di salah satu gerai yang berada di Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat sudah kembali dibuka dan stiker penutupan sementara oleh petugas Satpol PP juga sudah dilepas. Dan saat ini kembali beroperasional seperti biasa, namun yang perlu menjadi catatan adalah menu kolaborasi dengan boyband asal Korea tersebut di hold sementara waktu untuk waktu yang belum dapat ditentukan. Untuk saat ini terpantau memang terlihat normal, tidak adanya antrian di layanan drive-thru maupun juga dine-in. Dan saat ini juga gerai makanan cepat saji tersebut sudah melakukan operasi normal seperti pelayanan dine-in, take away, dan juga drive-thru untuk hari ini seperti biasa, yaitu dari jam 9 pagi sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Dan nantinya pihak dari pengelola dari restoran cepat saji ini akan memberikan penjelasan lebih jauh mengenai sampai kapan nantinya menu terbaru kolaborasi dengan boyband asal Korea tersebut akan di hold sementara. Kemungkinan kembali buka, namun memang ada cukup waktu sementara untuk menghindari kerumunan seperti hari Rabu kemarin. Kembali ke studio, Anissa Davi. Baik, terima kasih Baby Kristami melaporkan langsung dari Cikini, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Baby. Pemirsa, lantas mengapa setiap promo selalu menimbulkan kerumunan? Ketua Apindo Haryadi Sukamdani dan Kabid Satgas COVID-19 Heri Trianto akan bergabung berdialog bersama kami, dan kami juga masih menunggu sosiolog Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia yang nanti akan bergabung. Saya sapa dulu ke Pak Haryadi dan Pak Heri Trianto. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Anissa. Baik, untuk evaluasinya saya ke Pak Heri terlebih dahulu untuk promo meals makanan restoran siap saji ini. Evaluasi dari Satgas COVID-19 seperti apa, Pak?
Ya, sebenarnya terjadinya kerumunan setelah terjadi ada promo itu bukan terjadi pertama kali aja yang kemarin ya, restoran cepat saji, tetapi sebelumnya juga ada salah satu gerai retail yang hendak tutup kemudian melakukan diskon sebelum resmi menutup operasinya, sehingga menimbulkan antusiasme warga yang merasa dapat harga murah dan sehingga menimbulkan kerumunan. Nah, ini evaluasi yang perlu kita lihat adalah sebenarnya faktor kerumunannya itu dan bagaimana mengaturnya, karena kalau di dalam bisnis retail pun sebenarnya sudah diatur kapasitas orang yang bisa datang. Kalau di restoran juga demikian juga. Nah, kalau dalam kasus gerai ini sepertinya jauh lebih mudah sebenarnya bisa diantisipasi karena ini menggunakan pesanan online dan bisa algoritmanya juga bisa diatur untuk mengatur untuk mencegah terjadinya kerumunan. Tapi itu tidak terjadi, terbukti kemarin kita lihat terjadi kerumunan yang begitu intens gitu, bahkan berebut tadi gambarnya juga terlihat para driver ojek online yang menerima pesanan gitu. Jadi bukan konsumennya langsung tetapi ini perantaranya, tetapi tetap saja karena ini adalah juga orang yang berkumpul yang membuka risiko. Tetapi saya rasa Satgas di daerah sama pihak-pihak yang berwenang sudah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan ya dengan membubarkan kerumunan. Kendati kemudian kita juga harus lihat nanti apakah ini akan menimbulkan klaster baru. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi saya rasa dengan sekarang mulai hari ini ditutup beberapa gerai terpaksa ditutup, kemudian di aplikasinya juga sudah tidak ada lagi paket promo seperti itu, mudah-mudahan kerumunan tidak terjadi lagi. Demikian. Baik, Pak Heri, tapi ini kan tadi Anda bilang bahwa memang meskipun orang pemesannya tidak langsung datang ke gerai, tapi potensi kerumunan juga tetap terjadi melalui perantaranya seperti ini. Nah, ketika misalnya aplikasinya sudah dihentikan, kemudian gerainya juga sudah di stop sementara, tapi ada beberapa gerai yang tetap buka dengan menu makanan yang ditawarkan yang lain. Bukankah ini juga berpotensi dengan terjadinya hal yang sama, Mas Heri? Iya, saya rasa karena ini adalah melibatkan salah satu grup musik yang digemari, kayak gitu ya, sehingga menimbulkan antusiasme. Saya lihat di media sosial bahkan kemasannya ini juga dijual lagi gitu kan. Jadi memang ini kita berhadapan dengan euforia massa yang luar biasa dan kemudian kita lihat akibatnya terjadi kerumunan. Tetapi sebenarnya dari sisi bisnis ini adalah bentuk kreativitas dalam marketing lah, kita tahu, dan memang banyak gerai-gerai yang terpukul ya semasa pandemi ini sehingga mereka mencoba melakukan strategi untuk menarik lebih banyak penjualan. Saya rasa ini upaya yang normal, tetapi tentu saja protokol kesehatan harus dijalankan. Di Kementerian Pariwisata sudah ada standar atau protokol kesehatan dan mungkin nanti dari Pak Haryadi juga bisa menjelaskan dari Apindo maupun PHRI ya, kemudian mengatur agar bagaimana bisnis ini tetap bisa jalan gitu. Kita tidak bicara untuk boleh atau tidak boleh, dilarang atau tidak dilarang. Kita sekarang harus bicara bagaimana mengaturnya agar kemudian bisnis juga bisa berjalan, tetapi protokol kesehatan juga bisa dilaksanakan. Ini sangat penting karena kita nggak bisa mengorbankan salah satu di antara keduanya. Baik, saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, beberapa promo yang digagas oleh usaha retail ataupun usaha franchise ini seringkali menimbulkan kerumunan. Beberapa saat yang lalu ada hypermarket, kemudian ada juga toko menjual baju, terus sekarang adalah restoran cepat saji. Setiap promo ini selalu menimbulkan kerumunan dan ada masalah protokol kesehatan yang mengikuti. Dari Apindo sendiri, strategi untuk mengatur ini bagaimana? Karena kita semua tahu bahwa ekonomi di masa COVID-19 ini terpuruk dan promo adalah salah satu strategi untuk menaikkan kembali perekonomian. Ya, Mbak Anissa, jadi saya rasa dalam kasus, kalau kita melihat kasus McD ini ya, ini sesuatu yang juga tidak terduga sebetulnya. Kalau saya lihat ya, saya yakin pihak manajemen McD juga tidak menduga terdapat antusiasme yang sedemikian luar biasa. Karena kalau dilihat paketnya itu kan juga bukan sesuatu yang aneh ya. Hanya chicken nugget sama french fries tambah 2 saus yang belum pernah diluncurkan sebelumnya. Jadi saya kadang-kadang juga
melihat ini faktor kebetulan memang apa yang diusung atau dipromokan itu adalah satu band asal Korea Selatan yang memang penggemarnya banyak, lalu juga ditambah dengan memang masyarakat selalu ingin mencoba yang baru, Mbak. Walaupun yang baru tuh cuma kemasannya saja karena isinya sama. Jadi ini yang memang bagi kami pelaku usaha, ya tentunya kita senang ya kalau penjualan tinggi, tapi melihat animo orang berkerumun gitu memang di luar dugaan. Termasuk juga yang tadi disampaikan oleh Mas Heri, adanya cuci gudang gitu ya, karena retail tersebut tutup, itu juga tidak terduga juga kalau tiba-tiba ada serbuan masyarakat yang mau membeli seperti itu. Jadi memang ini menjadi pelajaran juga untuk kita, karena agak sulit Mbak Anisya untuk memprediksi apakah ini promo ini akan melonjak atau tidak. Itu kita anak-anak sulit untuk memprediksi keadaannya Mbak. Demikian Mbak. Baik, seperti kita tahu boyband asal Korea Selatan ini saat ini memang bisa dibilang adalah boyband yang paling terkenal untuk saat ini di dunia dengan fans yang sangat militan, bisa dibilang seperti itu. Kami pun dari media sudah memprediksi bahwa kemarin itu akan terjadi kerumunan. Sejauh ini apa strategi dari pengusaha retail sendiri maupun dari Satgas COVID-19 untuk sebenarnya memiliki backup plan untuk hal-hal yang tidak terprediksi seperti ini? Kami akan bahas usai jeda berikut, tetap di News Sore.